Kembali lagi di channel kesayangan kalian, dimana kita bakal bahas nih, Indonesia kok santai banget, sedangkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel malah perang. Apakah kita juga masuk ke perang dunia ketiga? Nomor 3 itu adalah faktanya, guys. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe, berikan komentar yang positif, oke? Karena ini menurut pandangan saya. Yang pertama, kenapa kita kok santai banget sedangkan mereka sedang berperang? Ingat ya, lokasi Indonesia itu sangat jauh dari wilayah perang. Itu yang pertama. Karena konflik mereka itu adalah konflik Timur Tengah. Ya, yang pasti ada maksud dan kepentingan yang ada di balik semua itu. Oke. Jadi Israel, Iran sama Indonesia itu sekitar 6.800 km. Itu sudah jauh sekali, baik dari bagian Asia, ya, mereka Asia Tengah, sedangkan kita Asia Tenggara gitu ya. Dan juga pertempuran mereka itu tidak secara langsung dirasakan oleh Indonesia, dikarenakan adanya politik yang berbeda atau politik bebas aktif, guys. Jadi dari secara garis atau jarak itu sudah tidak mungkin gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang keduanya nih, guys, ya, Indonesia bukan pihak yang terlibat dalam konflik seperti yang saya katakan tadi. Jadi sebenarnya anak-anak itu di kelas gitu ya suka menanyakan, kenapa kok Indonesia masih tenang-tenang aja, Pak, sedangkan mereka bom sana bom sini, drone sana drone sini gitu ya. Nah, Indonesia itu punya yang namanya atau ikut dengan politik bebas aktif. Jadi nggak boleh memihak blok tertentu atau ikut campur dalam peperangan mereka. Walaupun ya kita juga punya, atau secara tidak langsung kita juga punya angkatan militer, ya. Tapi kita nggak punya kepentingan langsung. Kenapa? Karena kita terlibat dengan bebas aktif. Jadi tidak boleh memihak blok mana yang benar, blok mana yang salah, gitu ya. Oke, itu yang kedua nih. Itulah kenapa Indonesia kok masih santai gitu ya, sedangkan negara-negara lain udah kebakaran jenggot. Nah, itu dia. Oke, ini yang saya bilang. Yang ketiga, jadi sebenarnya bukan bombardirnya itu yang kita rasakan. Sebenarnya ini yang ketiga, fakta yang ketiga ini yang sangat berpengaruh pada Indonesia. Salah satunya adalah banyak yang terasa dari sisi ekonomi. Kalau tadi tentang politik dan pertahanan, ya, secara IPS itu ada yang namanya ekonomi, guys. Nah, ekonomi kita itu terdampak. Yang pertama, acuan sebagai kurs atau nilai tukar kita terhadap dolar itu berpengaruh. Kenapa? Karena acuan kita itu adalah dolar, ya, kecuali rupiah bisa dibelanjakan di negara lain, tapi kan tidak, justru harus di exchange ke dolar dulu gitu ya, baru bisa terpengaruh. Itulah kenapa sebenarnya saat ini sudah masuk yang namanya masa resesi gitu ya, di mana-mana harga naik, kebutuhannya meningkat, sedangkan daya beli menurun. Itu namanya resesi gitu ya. Itulah yang ketiga. Sebenarnya kita tidak langsung terlibat perangnya, tapi kita terlibat dari dampaknya. Oke? Penasaran yang keempat? Jangan lupa like dan subscribe dulu. Oke? Yang keempat nih, guys, faktanya kondisi ekonomi Indonesia itu sebenarnya masih relatif stabil. Terbukti dari kurs, kemudian nilai tukar terhadap saham, dan juga pergolakan yang ada gitu ya. Jadi sebenarnya indikator ekonomi itu sebenarnya masih cukup stabil. Oke, masih stabil. Dan kemarin tadi juga disampaikan, misalnya ada berita gitu ya, bahwa Menteri Airlangga sebenarnya utang kita terhadap di dunia itu masih relatif yang terendah. Itu pernyataan dari Airlangga gitu ya, menteri. Jadi saya juga setuju. Kenapa? Karena
terlihat dari daya beli masyarakat. Walaupun rendah, tapi masih ada perputaran. Ya, apalagi sekarang mau lebaran. Nah, itu dampaknya yang mungkin harus kita siasati dalam waktu dekat. Gitu ya, walaupun masih stabil tapi tetap kita harus waspada. Gitu ya. Yang terakhir nih guys. Yang terakhir itu sebenarnya kita itu yang kelima nih ya. Indonesia lebih berperan sebagai penjaga perdamaian. Itulah kenapa kalau di berita, kalau di TV, seakan-akan presiden kita itu seperti ikut campur, ingin menjadi pihak ketiga, gitu ya. Tapi sebenarnya mereka kan sedang berperang ya, berperang bagaimana negara lain seperti Indonesia itu mau menjadi orang yang atau negara mendamaikan. Karena memang kita itu penyelesaian konflik harus ya, yang namanya negara dengan negara harusnya diplomasi, harusnya dengan bertemu, ngobrol gitu ya, cari solusi, kesepakatan. Tapi yang terjadi itu tidak kan, tapi saling memusnahkan, saling berperang gitu. Tapi sebenarnya Indonesia itu terlihat bahwa ada upaya dari Pak Presiden itu untuk menjadi penengah, menjadi mediator, mediasi gitu ya, bukan arbitrase tapi mediasi. Oke, itu dia 5 fakta ya unik banget yang saya cari terkait dengan kok Indonesia masih santai sedangkan negara lain, Iran, Israel dan Amerika itu sedang berperang. Kenapa bisa kita aman? Itu dia jawabannya guys ya. Itu dia video kali ini. Komen yang positif, kasih masukan yang positif, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.